Membahas tentang kotoran berarti kita harus membahas kotoran. Membahas tentang kue, membahas kue. Sekarang ini kita membahas kotoran. Kolose 2 nomor 9, Keluaran 29 nomor 14, dan yang terpenting adalah Anda kabur. Itu dulu. Silakan yang lain. Bang Juma, Tuhanmu itu Tuhanmu doh. Yesus itu. Muncul ini. Muncul si cupu ini. Lanjut teman-teman, saya monitor dulu. Ini sedikit sudah Bang Juma. Ya, Sedikit Bang Juma. Pengantar saya sebelum menanggapi itu. Gini, bacalah kitab suci kami dengan bimbingan, dengan bimbingan yang sudah berpengalaman. Kalau kita hanya sekedar membaca secara rafiah, sedangkan kami sebagai umat Kristen saja pun membaca kitab suci ini harus didasarkan bimbingan supaya jangan salah tafsir dan jangan salah kaprah. Di dalam Kolose 1 ayat 9 yang dijelaskan tadi Bang Juma, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, Bang. Jangan diubah kata biologis dengan jasmania berbeda, Bang. Karena apa? Konsep kita jadi framing, Bang. Biologis itu berhubungan dengan bagaimana ke arah negatif, Bang. Tapi jasmani kita, jasmani dan rohani. Itu tolong dulu, itu jangan di apa namanya? Ayat itu jangan diganti. Di sini secara jasmania itu yang pertama, Bang. Lalu yang kedua, ini di Kolose ini bukan Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Tapi di sini kan ada jelas, Bang. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose ini kota, Bang. Jemaat di Kolose, surat Paulus. Makanya saya katakan tadi, untuk membaca Bible kami saja sebagai Kristen, itu harus ada bimbingan, jangan salah tafsir. Tetapi di balik itu, saya bersyukur juga Bible kami dalam konteks bahasa Indonesia bisa dibaca, bisa ditelusuri oleh saudara-saudaraku Muslim ini, sehingga ada sedikit pemahaman yang mungkin bukan menjadi suatu kebenaran. Makanya saya sedikit tadi ada beberapa tadi kayak saya lupa tadi komentar siapa, Bang Juma tadi ya sebelum masuk mengubah pikiran sehingga beralih. Kita diskusi ini tidak berdiskusi, oke berdiskusi, tapi tidak mengubah pandangan kami untuk mengubah agama kami, kepercayaan kami terhadap apa yang kita menjadi diskusi, karena kita ini berdasarkan diskusi. Silahkan orang abang berpendapat yang seperti bagaimana yang abang baca secara arafiah Bible kami, silahkan, itu pandangan abang, tapi bukan memaksa kami untuk mengikuti yang disampaikan oleh abang-abang sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Mohon izin teman-teman. Anda mengatakan biologis dan jasmani itu berbeda. Silakan aja. Tapi yang pasti original teksnya mengatakan somatikos. Somatikos itu berarti tubuh, ya kan? Tubuh itu berarti biologis. Tubuh itu berarti jasmani. Mau lari kemana? Tak akan pernah kemana-mana. Tetap aja di situ. Kalau Anda mengatakan saya salah mentafsirkan, silakan aja. Yang Anda maksud bimbingan siapa? Bimbingan pendeta? Bimbingan pastor? Pendeta pastor membimbing Anda supaya perpuluhan. Kalau saya kagak. Saya membimbing, menyampaikan, mengedukasi supaya orang-orang itu keluar dari lingkaran dogma dan doktrin. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu apa? Jasad. Jasad itu apa? Tubuh. Tubuh itu apa? Ya biologis juga. Timotikos itu kan artinya tubuh ini, badan ini. Sementara Yesus digantung itu lengkap. Enggak disimpannya ininya, enggak disimpanlah itunya, semuanya digantung. Dan itu disebut Yesus. Kalau cuman tangannya, disebut tangannya Yesus. Kalau cuman kepalanya, kepalanya Yesus. Kalau cuman kakinya, kakinya Yesus. Tapi itu tidak. Yang digantung itu Yesus secara utuh. Pak Esra suruh aja tadi kabur kok. Ya, jadi yang betul adalah saudara Kristen ketika melakukan penghujatan terhadap Islam mengatakan batu menghapus dosa, maka coba renungkan. Itu ada baiknya penghujatan seperti itu. Supaya orang-orang
banyak tersadarkan dengan tuduhan dan fitnahan serta hinaan itu. Oh ternyata selama ini kita melempar adanya kuman di seberang lautan, ternyata gajah di pelupuk mata kita tidak lihat. Yang digantung di atas tiang pohon itu kan Yesus. Lengkap, utuh jasmaninya. Berarti yang digambarkan Kolose 2 nomor 9, seluruhnya digantung di atas pohon. Bahkan ini dibenarkan di dalam Filipi 2 nomor 8. Bahwa yang digantung terkutuk di atas tiang salib sepenuhnya manusia. Berarti sepenuhnya jasad, sepenuhnya biologis, sepenuhnya jasmani. Berarti orang Kristen dihapuskan dosanya dengan mengorbankan salah satu diantaranya adalah biji zakar. Karena itu melekat pada diri Yesus. Jangan gengsi mengaku itu. Oh iya Bang Suma, dosa-dosa kami dihapuskan oleh jasad Yesus. Diantaranya ya kotorannya yang ada melekat pada dirinya, biji zakarnya, lidahnya, limpahnya. Akui aja itu. Gak usah terlalu bertele-tele-tele. Nah, Iya Bang Suma, kami dihapuskan dosa kami dengan jasadnya Yesus. Sudah selesai. ayo Hatua, kau banyak dongeng baca aja udah kau pelintir. Gimana Hatua? Turunin ini kucuk ini yang lain. Dikit dulu. Saya menanggapi. Jangan diturunkan Dari si tadi- gua akhirnya ini, jangan biarkan sia di situ. Sedikit Om. Saya Ya, tertarik silakan. sedikit Bang Juma tadi Kalau- ini ke arah Ya, biologis. silakan ke arah- Anda bedakan antara jasmani dan biologis. Ini, Bang Mario ini tukang ngarang ini udah. Benar Bang. Kenapa makanya temannya dengar dulu, sendiri dibilang Bentar. ngarang? Kau Bang. sendiri Saya itu apa? lihat Bang Juma Siapa ini yang ada dari waktu tadi ini? perkataannya ke arah biologis. Gimana berani kan lo? Buah jakar yang biologis. Biologis itu jasmani, Bang. Dengar dulu Bang. Berani. Saya menanggapi pernyataan Abang Bang. Somatikos menanggapi itu jasmani, biologis sama aja, Bang. Bang, dengar Bang. Saya menanggapi pernyataan Abang dari tadi yang saya Iya, silakan. Abang tadi bicara terus ke arah biologis, ke buah jakar lah. Yang Gua kira sabar, waktu Anda masih panjang loh. Duduk aja di situ dulu. Nanti ku tatar juga ente. Ya saya tahu penyakit Anda sudah parah, tapi mudah-mudahan doakan aja saya bisa menyembuhkan Anda. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kemampuan saya sebagai dokter akal untuk menyehatkan Anda. Duduk aja situ dulu. Sabar. Jangan ganggu saudara Mario dulu. Sabar aja di situ. Yang lain berbuah tentang kiamat, berdua kalian yang netral. Larinya ke kiamat. gini, Manusia separuh bebek. Dah. Suruh ke hadapi saya. Iya, silakan. Dari tadi saya memperhatikan pernyataan Abang secara biologis, ke buah jakar lah, ke apalah. Bang, mohon maaf Bang, sebenarnya Bang, udah aku bilang dari tadi. Itu tafsiran Abang silahkan mengenai jasmani itu dengan biologis itu bersama Abang mengambil sudut pandang yang sama. Saya katakan tadi, secara bahasa Indonesia pun jasmani itu dengan biologis itu berbeda konsep maknanya Bang. Biologis itu karena negatif jadinya Bang. Jadi sama halnya kayak Abang bilang tadi sama saya, bahwasanya Abang bilang tadi mengatakan karena menanggapi pernyataan saya, kami aja Kristen aja baca Bible ini perlu bimbingan. Bimbingan siapa? Pendeta, pastor yang minta persepuluhan. Kan begitu tadi pernyataan Abang. Maka saya katakan tadi dengan bahasa Abang yang dari tadi mengarah ke biologis, ke buah jakar, ke yang kotoran-kotoran. Mohon maaf Bang, sebelumnya dengan sangat hormat saya mohon maaf. Jadi saya pikiran dan omongan itu hampir sama jadinya Bang, pernyataan seperti itu Bang. Karena kita jelas di sini Bang. Maka saya katakan tadi, jangan salah menafsirkan, bahkan jangan mengganti suatu ayat Bang. Jasmani ke biologis itu berbeda persepsinya Bang. Itu bersifat ke arah framing Bang. Itu dia. Jadi, makanya saya katakan sekali lagi, membaca Bible kami ini, bacalah seluruh perikop, jangan ambil ayat demi ayat. Dan satu hal yang harus dipahami oleh abang-abang sekalian, yang merasa sudah mau mengetahui, membedah, baca apa kami, Bible kami, bahwasanya Bible kami ini Bang, itu ditulis Bang. Di sini kan ada jelas surat Paulus. Bukan berarti menjadi suatu patokan ayat yang membenarkan pandangan dan tafsiran Abang. Baca keseluruhan perikopnya Bang. Makanya sekali lagi saya katakan tadi,
silakan orang abang yang mengatakan muter-muter supaya lebih jelas. Karena tadi kalau dibilang bahasa saya muter-muter, justru di sana Bang Juma pun selalu muter-muter ke arah Buah Jakar lah, ke sinilah, beginilah, kan gitu dia. Jadi, pahamilah Bible kami ini narasinya, jangan dengan pikiran dan tafsiran, oh seperti ini tertulis, ini yang benar. Tidak. Jadi sekali lagi, kita ini berharap ini bersih apa, silakan abang mau ngasih pandangan, tapi tidak mengubah. Justru saya mohon maaf dengan pemikiran dan perkataan situ. Jadi saya berapa istilahnya, mohon maaf sebesar-besarnya, kayak menjengkali jadi pola pikiran abang dengan perkataan abang terlalu ke arah biologis. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, izinkan Saya saya rasa, menambahi juga kalau bisa. ya sabar dulu. Yesus itu makhluk biologis, itu fakta. Lahir sebagai manusia. Sebagai manusia, ya lengkap biologis. Ini tadi sampai ke sana karena adanya tuduhan umat Islam menyembah batu, umat Islam Hajar Aswad menghapus dosa. Nah, tuh. Nah, sampai di sini tataran itu kan sudah kena tuh poinnya, bahwasanya orang-orang yang menuduh Yesus umat Islam demikian adanya, maka kami bisa menyatakan hal yang jauh lebih sesuai dengan fakta. Yesus itu mati untuk menebus dosa Kristen. Ketika dia mati, semuanya mati. Tak ada yang tersisa. Secara biologis, itu fakta. Jadi kalau Anda tersinggung, tersindir, ya itu fakta. Siapa suruh menuhankan makhluk biologis? Kan itu poinnya. Itu derita abang. Tugas saya hanya menyampaikan secara ilmiah, fakta. Kita bedah kemudian, kenyataannya memang seperti itu. Hanya orang cupu yang mengatakan Yesus itu bukan makhluk biologis. Dia pernah hidup, dia makan, dia minum, dia manusia, dia pernah mayat malah. Berarti dia biologis. Mau lari kemana kita ini? Kalau tidak diarahkan ke biologis, lah Yesus itu makhluk, Yesus itu manusia. Berarti dia biologis, dia jasmani. Dengan mengatakan jasmani, berarti dia biologis. Tak ada yang salah di situ. Yang salah adalah mereka yang mempertuhankan, mengibadahi dewa-dewa mereka dalam bentuk yang cupu-cupu. Ada burung merpati, ada roh, ada manusia. Sadarlah itu. Itu sembahan-sembahan kalian yang kalian ibadahi itu. Burung merpati, roh, manusia. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah tiga unsur itu. Menyembah roh, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah roh. Nggak ada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah burung merpati, apalagi menyembah manusia. Kesalahan itu sebenarnya ada di Anda semua. Jangan disalahkan ke saya. Ketika saya mengatakan secara Kolose 29, seluruh jasad Yesus termasuk anusnya, biji zakarnya, itu adalah penebus dosa bagi orang-orang Kristen. Selesai kita. Pindah ke tema yang lain. Karena itu sudah benar, nggak bisa lagi diganggu gugat. Memang betul Bang Suma, Yesus itu penebus dosa kami. Yesusnya yang mana? Tangannya aja? Enggak. Kepalanya aja? Enggak. Kakinya aja? Enggak. Lalu seluruh tubuhnya. Ya sudah, selesai kan? Selesai kita. Satu-satunya agama yang menghapuskan dosanya di atas muka bumi ini. Kalau Kristen, kalau Islam kan bertobat. Yesus pengikutnya bertobat. Satu-satunya agama yang menghapuskan dosa dengan menggunakan tai manusia ya Kristen. Salahnya di mana? Salahnya di mana saya? Gini Bang, Rubah sorry. itu Kolose 2 nomor 9 dirubah kalau bisa. Bang, Ya, silakan. yang cukup dirubah pemikiran dan pandangan abang, dan jangan, nah makanya saya katakan tadi, jangan mengganti ayat yang sudah tertulis di sini jasmania diganti biologis Bang. Kita sebagai bahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tahu biologis itu arah kemana Bang. Beda biologis dengan jasmani. Kalau misalnya biologis itu konotasinya halus, maknanya konotasinya halus, itu bisa dipakai dengan sehari-hari untuk mengatakan jasmani, jasad kita Bang. Tapi kan karena konotasinya jelek, maka jasmania Bang. Jadi maka saya katakan tadi,
Mau abang bilang mau tai sapi lah, mau tai kotoran manusia lah, mau anusnya lah, mau jakar kami lah, mau jakar Yesus lah yang mau kami sembah. Silahkan berpandangan seperti itu. Tapi tidak mengubah pandangan kami. Saya menambahi Pak Mario. Silakan Bang. Gini ya, kalau misalnya kita mau ikutin cara berpikir si Juma ini, oke lah. Dia menyebut ayat Kolose 2 ayat 9 itu jasmaniah keilahian si Tuhan Yesus, ya kan? Oke lah, kalau misalnya pandangan itu kita pakai. Sekarang saya mau tanya kepada Juma, manusia mana yang berhasil menjalankan hukum Taurat selain Yesus? Saya tanya sama Juma, itu aja dulu pertama. Makanya dari itu, seluruh jasmani yang Tuhan miliki, Yesus miliki, sampai dia mengorbankan dirinya ke dalam tiang salib, itu semua bersih menurut pandangan 10 hukum Taurat, karena dia tidak bernoda, tidak berdosa. Sekarang saya tanya kepada Juna, ya walaupun itu jakarnya, tangannya, kepalanya, ya itu semua bersih, putih. Ayo, sekarang siapa manusia yang dapat menyamai seperti Yesus seperti itu? Itu aja dulu pertama. Makasih. Oke ya. Oke, saya jawab. Yesus itu manusia yang paling tergagal menjalankan hukum Taurat. Itu dulu. Camkan baik-baik ucapan saya ini. Yesus itu manusia tergagal menjalankan hukum Taurat. Menurut iman saya minta Kristen. dalilnya. Oke. Gagalnya ya. di mana? Oke. Dikatakan di dalam kitab Saudara Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus terkutuk? Buka. Tolong bacakan. Kenapa Yesus terkutuk? Karena dia melanggar hukum Taurat. Oke ya. Jadi manusia yang paling busuk, yang paling kotor di atas muka bumi itu namanya Yesus. Saya ulang. Manusia yang paling busuk di dunia ini bernama Yesus. Kok bisa gitu Bang Suma? Seluruh dosa-dosa manusia ada sama pundaknya. Dosa membunuh, dosa mencuri, dosa memperkosa, dosa merampok, semua ada pada pundaknya. Itulah Yesus, manusia paling bobrok, paling busuk. Makanya Kristen mengaminkan itu. Kristen mengatakan Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia? Tidak, menjadi kutuk. Itu Yesusmu tuh. Jadi kalau Anda mengatakan siapa manusia yang paling bisa melakukan hukum Taurat? Hei bung, ketika Yesus itu disalibkan, kuburan terbelah, orang-orang suci keluar. Itu satu. Yang kedua, di dalam Matius 21 nomor 31 Anda baca, orang yang percaya kepada Yohanes, yaitu mereka pesunda dan orang-orang pemungut cukai, lebih dulu masuk surga. Berarti mereka lebih taat Taurat daripada Yesus Anda itu. Yesus itu manusia gagal dan dewa yang paling gagal. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, yang lebih sulit? Silakan. Dalil yang mana yang berdasarkan pernyataan abang tersebut? Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi apa? Menjadi kutuk atau menjadi mulia? Dulu itu dari atas sampai bawah, Pak. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya Sepotong Yesus itu ditujukan kepada siapa? Yesus itu mati secara mulia atau mati secara kutuk? Itu dulu poinnya. Jangan giliran tidak enak Anda ingin membela kematian Yesus. Seakan-akan kalian Muslim. Yang membela kematian Yesus itu cuma Muslim. Sekarang kalian berlomba-lomba. Oh tidak, Yesus tidak terkutuk. Oh no. Baca satu perikop, baca dari atas. Apa sih? Kok jadi Islam kalian? Jadi Kristen sejati dong. Memang betul kok. Yesus itu terkutuk untuk dosa-dosa kami. Udah. Ngapain jadi Keislaman sekarang? Kok menjadi keislaman Bang? Maka saya katakan sekarang tadi, saya tanya, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia di tiang salib? Menjadi mulia. Nah, itu dalilnya ngomong apa? Iman Anda jadi Islam. Itu imannya Islam itu. Yesus manusia mulia, itu Islam. Yesus manusia kutuk, itu Anda. Tapi Anda tidak sadari. Yang mana yang mengatakan itu Bang? Baca Galatia 3 nomor 13. Baca. Maka saya katakan Bang, saya coba meluruskan pandangan abang. Saya minta Anda baca Kristen sampai di negara kita ini karena Bible yang menghantarkan Kristen ke Indonesia. Maka untuk mengkaji Kristen, baca Bible. Baca Galatia 3 nomor 13, please.
Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara, dengan jalan, dengan metode Gini, saya akan bacakan ya. karena Simak, bagus. Kristen. Oke, silakan. Gini, Silakan. ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, menjadi apa? Karena menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk. Mana menjadi mulia? Mana menjadi mulia? Mana? Bang, dengar dulu bang. Bang, dengar. Estrasorul suruh naik ke sini biar kusunat dia. Silahkan bang. Gini bang, makanya dengar baik-baik ya. Gimana? Kristus telah menebus kita menjadi hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ingat. Siapa yang menjadi kutuk di sana? Dengar dulu bang. Tapi dari pengantar kita berdiskusi. Ini kok ketika saya bicara kok dipotong bang. Tadi Sorry. Maaf. Mana siapa main kita? Oke, baik bang. Sorry bang. Main. Silakan. Sportif dong Bang Juma. Iya, oke. Menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bang, ingat. Kutuk hukum Taurat. Karena apa dikatakan Rasul Paulus hukum Taurat itu terkutuk? Ingat. Paulus sebelum bertobat, dialah Saulus yang betul-betul menghormati dan menjalankan hukum Taurat tersebut, bang. Jadi dari dasar ini Paulus mengatakan kutuk hukum Taurat. Kita dari kutuk hukum Taurat karena kita tidak menjalani hukum Taurat, kita jadi terkutuk, bang. Sebab ada tertulis. Izin dulu. Kalau bisa jangan ada suara berisik itu ya anak-anak, karena kita ini banyak yang live YouTube Bang Mario ya. Mohon dikondisikan dulu tempatnya. Van, itu anaknya nangis karena ayahnya gemeteran itu, Van. Anaknya nangis takut. Bang Romo, tolong abang sendiri membahas argumen tadi, jangan mengundang suatu framing-framing yang ke arah apa bang? Provokator bang. Lanjut Bang Mario, lanjut. Ya. Oke. Nah, di sini sebab ada tertulis komanya bang, berarti di dalam hukum Taurat itu ada tertulis orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk, bang. Karena apa? Di bangsa Yahudi, tradisi bangsa Yahudi, orang yang disalib itu orang yang perampok, bang. Makanya saya kasih penerangan pemikiran abang. Komanya ini sebab ada tertulis. Yang tertulis dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa? Bangsa Yahudi sangat mengiyakan, mengamini orang yang mati di kayu salib itu ialah orang penjahat. Akan tetapi Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi karena Yesus mati di kayu salib, membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, bang. Itulah definisi di dalam Galatia itu, bang. Jadi awalnya salib oleh bangsa Yahudi itu hina. Karena apa? Yang mati di situ perampok, penjahat, pembunuh. Yesus disalib karena menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ialah penjahat. Penjahat kenapa? Menghujat Allah. Namun dengan matinya Yesus disalib, jadi Abraham sampai apa? Berkat dari Abraham itu mengalir. Jadi dipermuliakanlah Yesus wafat. Karena apa? Tuduhan dia bukan perampok, pembunuh, tapi bangsa Israel pada zaman itu yang diwakilkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan dia penghujat Allah, penjahat, makanya disalib. Itu bang, konteks perikop di Galatia tuh. Jadi jangan salah menafsirkan, bang. Jangan selalu langsung mengatakan demikian, bang. Baik. Terima kasih. Oke, sekarang saya tanya nih. Hukum Taurat itu untuk siapa sebenarnya? Hukum Taurat pada zaman gini aku jelaskan sedikit, bang. Dalam bangsa Yahudi ada beberapa kitab yang digunakan. Salah satunya kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari Tuhan Allah yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Musa. Oleh orang abang juga mengimani Nabi Musa. Untuk siapa tahu hukum Taurat untuk itu? Bangsa Israel, Bani Untuk bangsa Israel. Yang pada saat itu, yang pada saat itu, yang pada saat itu sudah dengar bang kan? Sebentar, saya belum selesai. Pada saat itu
melenceng kepada Tuhan Allahnya. Hukum Taurat itu berupa 2 loh batu. Itu yang pertama. Selain hukum Taurat yang dipakai oleh bangsa Yahudi, yaitu kitab Nabi Nuh. Yang orang oleh Bang abang Wario, juga. jangan terlalu panjang bang, gantian Loh, lagi. Bang host, tadi Saya Bang mau Juno nanya terlalu panjang, kejelasan saya ini diamkan, konsep Bang. Ini topik penjelasan, Bang, pembicaraannya mau konsepnya, 2 arah Bang. apa 1 arah sih? Enggak, Itu Pakai kami bilang bisa tadi, bertanya juga nggak? ketika Bang Juma tadi terlalu panjang menjelaskan, kami diam, tidak ada Bang. Sedikit mencelah. Ya silakan. Saya mau bertanya Makanya juga saya dong juga pada mengubah kalian ini. pikiran orang Bisa nggak? abang-abang ini selama ini memperseptifkan dalam Bible kami salah, padahal cara membaca dan mengamati Bible kami lah orang abang-abang ini yang salah. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Kita ajarin kalau gitu. Ternyata poin Anda itu nggak sampai, ilmunya masih nihil. Hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Jangan kalian itu nyamar-nyamar jadi Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Yesus mati nebus hukum Taurat untuk yang empunya Taurat. Bukan untuk kalian. Ente siapa rupanya? Kalau Galatia 3 nomor 13 itu Anda katakan baca satu perikop, lalu mana Galatia Yesus mati untuk kita itu siapa? Anda tahu nggak Galatia itu ditulis untuk siapa? Hah? Surat Galatia itu ditulis untuk siapa? Anda tahu nggak? Anda tahu? Saya jawab. Ya, boleh? Silakan. Anda tahu Galatia itu ditulis untuk siapa? Galatia ini surat Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Galatia ialah kota. Kota Di itu ada Galatia. kota itu ada beberapa Sudah. Selesai. Saya cuman itu tanya. Berarti ketika Anda mengatakan Galatia dituliskan untuk jemaat yang ada di Galatia, berarti kita di situ bukan orang Indonesia. Belum paham juga. Yesus Kristus telah menebus kita. Kita di situ bukan untuk orang Indonesia. Yang ada di Galatia itu adalah keturunan Yakub. Makanya dikatakan jemaat-jemaat. Karena Kristen belum berbentuk jemaat pada saat itu. Kristen belakangan muncul. Jemaat yang dimaksud itu adalah jemaat Yakub, keturunan Yakub yang tinggal di Galatia sana. Maka yang dikatakan Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah hukum untuk keturunan Yakub. Maka kematian Yesus hanya untuk melepaskan keturunan Yakub dari hukum yang ada untuk dirinya. Hukum Taurat untuk Bani Yakub, kenapa justru dia nebus hukum Taurat untuk Kristen? Tak nyambung. Hukum Indonesia Undang-Undang 45 ketika dihapuskan, maka itu dihapuskan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat Filipina, bukan untuk Amerika. Camkan itu. Maka ketika undang-undangnya mengikat hukum Taurat ini yang mengikat kemudian Bani Israel, maka ketika Yesus mati, katanya di atas tiang salib, maka dia mati untuk Bani Israel. Kalian Kristen dari mana asalnya? Kok muncul-muncul ikut-ikut nebeng di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hukum Taurat itu bukan kutuk. Justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itulah yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan semua bangsa itu harus berkata amin. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi orang yang tidak menjalankan hukum Taurat terkutuk. Bukan kutuk. Hukum Taurat itu kutuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda tidak bisa kemana-mana. Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk. Bukan menjadi mulia, menjadi kutuk. Dikarenakan apa? Dikarenakan nafsu syahwat orang-orang Romawi. Yesus itu tidak mati kutuk. Yang mati kutuk itu adalah orang yang diceritakan sebagaimana yang diambil oleh Paulus di dalam Galatia 3:13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Siapa itu? Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Ternyata orang yang digantung terkutuk di atas pohon itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhannya Elohim. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dihukum mati setara dengan hukuman mati? Sampai dia digantung setara dengan hukuman mati, sampai dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Dosa apa yang Yesus lakukan?
Ada yang bisa jawab dosanya Yesus? Silakan. Dikit Bang Juma. Yesus Gini. disalib karena mengaku sebagai Allah. Nah, itu hasil kesaksian palsu. Gini, Buka Bang. aja Matius. Buka Matius. Kita lihat Baca Sejarah, Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Yesus tak ada dosa. Dan pertanyaan Abang Juma tadi Matius 26. mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus makanya dia disalibkan? Matius Kan 26 Di hadapan- nomor 59 hadapan- Anda baca. Hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah itu apa? Ahli Taurat. Iya, Anda baca aja dulu. Baca aja dulu kitab Anda, Matius 26 yang itu, nomor 59. Mereka menyerahkan Yesus dengan melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Itu jawabannya. Di hadapan Yang dengki, ahli yang Taurat, dengki itu ya Yesus mereka. ditanya. Oke. Gini makanya Bang Juma, tadi saya katakan kan pertanyaan Abang tadi, dosa apa yang dilakukan makanya Yesus tersalib kan? Kan itu pertanyaan Iya. dulu. Iya, Makanya dosa apa? Makanya kami jawab, dosa yang dituangkan kepada dia oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Atau bahasa pada Itu saat kata itu siapa? menghujat Allah ada di Bible Abang. Bacalah Bible kami, tapi Oke. Abang suka membaca Oke. Bible kami. Itu pun Coba- bersama. Coba Ya, Anda sedikit. tunjukkan di dalam perjanjian lama larangan mengaku sebagai anak Allah itu di mana? Abang, Mengaku anak Allah itu adalah dosa itu di mana dalilnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan ke saya. gini Bang, dengar. Pertanyaan Abang kan saya jawab. Tidak, maka saya jawab. Pada ini ya, dengar. Mengapa Yesus itu disalibkan? Dosa Tadi- apa? Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Anda menjawab, dosa menghujat Allah karena mengaku sebagai anak Allah. Kalau itu kesaksian Yahudi betul, berarti ada dalilnya. Tuhan marah orang-orang mengaku sebagai anaknya. Mana dalilnya? Tuhan marah kalau orang mengaku sebagai anaknya. Di mana dalilnya tertulis? Imamat 24 ayat 16. Oke, kita Siapa baca. yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asli Yang maupun saya orang tanya- Israel asli. Bila Yang ia saya menghujat tanya, nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Di mana orang yang Imamat mengaku 24, sebagai Imamat anak 24 ayat bukan 16. sebagai Dalilnya penghujat. cuma Yang saya Imamat tanya 24 di ayat mana? 16. Di mana dalilnya orang mengaku anak Tuhan itu sepadan dengan hukuman mati? Itu di mana Imamat dalilnya? 24 ayat 16. Itu menghujat nama Tuhan. Yang saya tanya, yang mengaku anak Tuhan itu di mana dalilnya sepadan dengan hukuman mati? Bukankah orang-orang Matius- Yahudi disebut sebagai anak-anak Elohim? Matius 26 ayat 65. Matius 26 Bukankah ayat Tuhan 45. justru mengatakan inilah anakku, inilah anakku? Imam Tak besar ada itu mengoyak kesaksian palsu, itu kesaksian palsu. ketakutan amat Dari semua ini. mana Bang mengatakan itu kesaksian palsu Bang? Matius 26 nomor 4. Matius 26 nomor 59. Baca lah. Markus 14 nomor 1. Baca Bang. Baca, Matius 27 nomor 18. Lengkap itu. baca Bang Lengkap. ayatnya Bang. Saya ajari Abang cara bacanya. Coba baca dulu ayatnya Bang. Baca dulu. Oh, Mama Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Mana hujatannya? Mana hujatannya? Buktikan. Yesus mengaku Bang. sebagai anak Allah, sebagai Allah. Hujat. Apakah anak Allah itu menghujat Allah? Mbak, kalau seperti itu pertanyaan Abang, tanyakanlah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Iya, Bang. sekarang Anda sudah mencuri Tanyakan. kitabnya. Baca di kitabnya, kan sudah ada hasil curian itu di tangan Anda. Baca kitabnya Berarti- lengkap. Bacaan kitabnya lengkap. Ada tidak Tuhan menghujat orang yang mengaku sebagai anaknya? Ada enggak? Berarti tersirat semuanya tidak mengakui Yesus itu dosa ya. Oh Yesus iya, memang tidak punya dosa Bang. Yesus itu tidak punya dosa. Yang punya dosa itu kalian. Nah, terus kenapa Loh, kalian kenapa Yesus mengimani? disalib? Kenapa kalian mengimani dia disalib kalau dia tidak punya dosa? Ayo. Bang, makanya coba dulu
framing bahasa-bahasanya ini bang agak jelas. Sebelum saya menjawab pertanyaan abang, sebelum saya menjawab pertanyaan, Tolong menjawab tunjukkan di mana Baru, di Bang. perjanjian lama mengaku sebagai anak Allah itu adalah menghujat Allah dan sepadan dengan hukuman mati. Tunjukkan dalilnya. Saya tunggu. Tadi Orang kan Yahudi salah paham, yang dimaksud Yesus adalah dirinya, dia mengaku sebagai Allah. Saya tunggu mana dalilnya. Kalau itu Yesus sudah klarifikasi di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Udah. Sekarang Yesus. dalilnya yang Yesus disebut mengaku menghujat sebagai anak Allah Allah. itu, yang disebut menghujat Allah itu adalah mengaku sebagai anak Allah. Mana dalilnya? Silakan. Saya tunggu. Imamat 24 ayat 16. Ini mau memperbodoh orang atau memperbodoh diri sendiri? Baca saja, baca Imamat 24 ayat 16. Oke. Saya tidak mau membaca. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum Nama mati dan dilompati Tuhan. dengan batu. La haula wala quwata illa Oleh billah. Yang seluruh saya jemaat tanya baik- apa? Yang saya tanya apa? Sesuai tuduhan orang Yahudi. Dia telah menghujat Allah karena dia hanya manusia, tapi dia mengaku sebagai anak Allah. Mana dalilnya? Mengaku sebagai anak Allah itu menghujat Allah. Mana dalilnya? Orang Yahudi mengaku sebagai anak Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Mana dalilnya bahwa itu menghujat Allah ketika orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Allah? Mana dalilnya? Kalau abang Ya, tanya tadi dihukum dalilnya, tanyakanlah kepada ahli-ahli Taurat karena di dalam Bukankah kitabnya sudah Benar, Anda Bang. curi? Sudah ada di Anda. Sudah nebeng di agama Anda. Terjemahan kitab Yahudi itu sudah Anda ambil. Kenapa mesti tanya kepada mereka? Gini bang, Suma. oke. Suma. Sekarang- Gak ada Cuma- dalil ya? Gak ada dalil. Cuma- Oke, selesai. Cuma kamu nggak percaya orang Yahudi, Pak? Kamu nggak percaya sama orang Yahudi? Bibelmu itu loh, kok larinya ke Nah, ya. orang Yahudi? Bibelmu ada kan perjanjian lama itu kan? Iya, Kitab kamu Spanyol percaya yang omongan separuh orang nyolong Yahudi ya? dari agama Yahudi itu kan sudah ada di tangan saudara. Di Ini situ yang ada ngomong- nggak dikatakan bahwa menamakan diri Anda sebagai anak Elohim itu adalah menghujat Elohim? Kok orang Kristen mengaku sebagai anak-anak dewa kok? Ini yang ngomong imam besar loh. Kalian Imam mengaku besar sebagai Yahudi. anak-anak Theos, kurang apa lagi coba? Apakah ketika Yang ngomong Anda imam mengaku besar, kamu sebagai percaya anak-anak Theos, Anda menghujat Theos Anda? Kan tidak. Itu junjunganmu loh. Kamu percaya enggak? Begini. Oke. Sedikit saya kasih sedikit saya Yang agak berisi sedikit lah ya, silakan. Oke. Saya agak tertarik dengan pernyataan Abang Juma tadi. Yang pertama mengatakan bahwasanya Yesus itu hukum Taurat itu untuk Bani Israel dan Yesus Betul. mati untuk Bani Israel, Betul. bukan untuk Indonesia. Kan begitu dia. Ya. Tapi ada baru yang kedua mengatakan bahwasanya ajaran kami itu Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi, Betul. Israel. Itu fakta. Betul. Fakta. Oke, Ya. fakta yang juga yang perlu saya ungkapkan, Bang. Banyak Ya. dari teman-teman dari Abang kalau nggak salah dengar tadi, saya belum bisa pastikan tadi, lupa ingat saya tadi. Dari pihak orang Abang mengatakan bahwasanya ajaran Islam ini pun juga ada juga Spanyol, Bang, separuh nyolong dari orang Israel dan hukum Tauratnya Israel, Bang. Harus kita akui sama-sama, Bang. Mengapa demikian saya katakan? Pertama, nabi yang sama-sama yang ke-25 nabi yang Abang apakan itu sama ada di nabinya Bani Israel. Jadi kalau dibilang bahasa supir, kalau sama-sama Spanyol jangan saling menikung, Abang. Kita akui juga di ajaran Abang juga Spanyol, Bang, separuh nyolong juga lo, Bang. Itu dia. Kenapa? Malah ditegaskan juga harus mempercayai kitab sebelumnya kan, Jabur, Benar. Taurat. Kenapa? Bahkan tiga Kenapa nggak kitab dipakai gitu loh? Oke, Nggak kalau gitu diakui. tunjukkan Kan gitu dia. tunjukkan di dalam kitabnya umat Islam itu ada perjanjian lama. Tunjukkan di mana itu nempel, di belakang, di samping, kiri, Itulah kanan, yang atas, saya bawah. katakan dari awal, kami bersyukur. Kenapa saya kata demikian? Karena apa? Kitab kami berbahasa Indonesia yang bisa dibaca bebas, sedangkan Al-Quran hanya bahasa Arab yang harus pun juga ada kursusnya kayak pengajian. Nah, jadi kalau pembacaan. udah Jadi, cuman level kami apa tidak bisa memodal- nangis itu. nangis Kenapa? Kami ganti aja mengetahui, pemainnya. Bang. Kalau cuma nangis, yang saya tanya di mana Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai pendosa yang sepadan dengan hukuman mati? Kan tidak ada. Kalian cuma Bang, curhat dengar. sana, curhat sini, Oke. bawa kemudian imamat 24 dan seterusnya gitu. Ya karena sudah tidak rasional, sudah nggak masuk ke dalam inti pembahasan gitu loh. Kenapa tidak?
Islam itu tidak ada mencuri kitabnya Yahudi, tidak seperti kalian. Mana di Islam ada kitabnya Yahudi bentuk terjemahan? Mana ada? Kalian itu pencuri. Iya, betul, itu fakta, itu real. Gak bisa Anda bantah itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus itu yang Anda tanya. Yesusnya yang kita permasalahkan tadi ini. Yang Anda katakan Jadi- bahwa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Menjadi kutuk dia. Ya kan gitu. Waraka itu siapa bang? Nah, lari kemana-mana lagi. Ya, katanya abang nggak mencuri kitab Yahudi. Jadi Waraka itu siapa? Hadis itu ada ratusan ribu hadis, tapi tidak ada satupun imam-imam penulis hadis itu yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu separuh nyolong. Yang dimaksud dengan Injil itu adalah separuh nyolong, dengar, tidak Bung. ada. Kitab yang dimaksud Al-Quran itu, kitab para nabi itu Taurat, bukan perjanjian lama. Injil apa Oke? ini? Zabur bukan perjanjian lama. Oke? Injil apa Injil? Injil bukan Bible, bukan surat Paulus. Injil Apa? itu adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, yang Nabi Isa sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan kitab Ya udah, kalian di itu mana adalah Injil tersebut, Bos? surat kabar yang dihasilkan Injil tersebut, dari hasil Injil Isa di mana sekarang? dari hasil penyelidikan. Injil Isa di mana sekarang saya tanya? Injil Isa itu bukan diberikan kepada kami. Injil Isa itu diberikan kepada Bani Israel. Tanya ke Di mereka. mana? Tanya Di ke mana? mereka Ya Bani udah. Israel. Di mana? Tapi kan Tanya ke mereka tertulis Bani di Israel. kitab di Iya, di kitabmu itu Al-Quran harus mengatakan mempercayai inni Injil. abdullah Tapi kenapa kau atani tidak mencari al-kitaba gitu loh wa Injil? ja'alani nabiyan. Cupu. Stres. Kitab itu Apalagi diberikan Islam. kepada Bani Israel, bukan kepada kami umat Apalagi Islam. Islam. Kau minta ke kami. Iya. Lucu ente. Sekarang saya tanya balik. Di dalam kitab saudara dikatakan di Markus 1 nomor 14, Yesus kemudian berjalan di Galilea mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Mana? Al-Quran itu mana? Injil yang Al-Quran itu diajarkan di mana? Yesus itu mana? Ya di Al-Quran yang terakhir kami Yang di sempurna itu Al-Quran, di mana? dengar. Yang di Al-Quran itu kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Anda datang, kitab itu diberikan. dalil pada dalilnya. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini rasul yang diutus untuk kalian. Dalil. Berarti ketika datang Injil kepada Nabi Isa kepada Bani Israel, kok minta di kami? Emang kami pencuri? Itu kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Nah sekarang tanya, apakah Bani Israel itu adalah umat yang taat atau umat yang tegar tengkuk? Umat yang tegar tengkuk. Jangankan kitab Injil, Yesus dewa Anda saja ditolak. Apalagi cuman pengajarannya. Makanya Isa Al-Masih itu kan sebagian dari yang telah diharamkan oleh kepada orang Israel. Makanya Yesus itu menyempurnakan Taurat. Kok Kamu baca tuh Al-Imran 50. Al-Imran Menyempurnakan? surat Al-Imran 50. Kok menyempurnakan? Iya, kalau di perjanjian baru Yesus menyempurnakan. Di mana? Di mana dia katakan Yesus menyempurnakan Taurat? Di mana? Tunjukkan. Di mana? Al-Imran 50. Di mana? Menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Oh, memang itu fakta, itu fakta, itu fakta. Yesus Menghalalkan pada hari sebagian yang Sabat, telah baca diharamkan. Matius 12. Baca Matius 12. Pada hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Ya ada. Kau jelaskan Betul dulu Al-Imran tidak? 50. Kau Betul jelaskan dulu tidak? Al-Imran 50. Pada saat hari Sama mau Sabat dia aja, Yesus Cok. dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Kata curi, aduh Zuma. Mengambil barang orang tanpa izin apa namanya, bro? Mana ada curi? Mengambil barang orang tanpa izin namanya apa? Maling. Hah? Mana ada hukum curi di Taurat, sana? jangan kau mengingini milik orang. Ayo, Itulah pada hari comot Sabat comot. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Pertanyaan saya, ini bulir gandum ini milik siapa? Ada dia minta. Sama seperti keledai, curi keledai. Ada dia minta? Gak ada. Ada. Itu namanya pelukat. Ayo, buka Markus.
Silakan. Markus. Silakan. Ayo buka Markus. Silakan. Saya mau tanya nih Bang Juma nih. Tadi sudah. Umat Bang Juma itu apa disunat gak ya? Jelas kami disunat. Oh, ikutin mila apa tuh Bang? Kami mengikuti mila Abraham disebabkan karena Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Baqarah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim itu adalah pendusta, pembohong. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh kata Allah, kami telah memilih Ibrahim itu. Dan sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang yang saleh. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh dan mempercupu dirinya. Ada Itu di mana Al-Quran yang tadi? mengatakan. Ada di mana? Ada di Quran enggak? Ada? Al-Baqarah ayat Coba dalilnya saya 130. buka. Al-Baqarah, baca coba. Wa may yarghabu an millata Ibrahim Langsung terjemahannya aja Bang. illa man safiha nafsa. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau gitu kau Ya, di mana di situ umur berapa? sunatnya? Pakai apa? Sunatnya di mana di situ? Enggak ada di situ. Berarti itu hari Ajaran Ibrahim itu apa? Ya emang sebatas sunat apa? doang ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim itu kurban hewan. Ajaran Ibrahim itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Ajaran Ibrahim itu disunat umur 80 dengan pakai kapak. Kau umur berapa? Bukan disunat masalah pakai umur. apa? Ini bukan masalah umur. Ini bukan masalah kapak. Karena tidak ada perintahnya menyunat pakai kapak. Mana perintahnya? Sunatlah dirimu pakai kapak mana? Mana perintahnya menyunat pakai kapak mana? Satu-satunya milah Ibrahim adalah Mana disunat umur perintahnya 80 menyunat pakai kapak? Mana perintahnya menyunat pakai kapak? Perintahnya adalah Satu-satunya milah sunat. Ibrahim mengatakan disunat Perintahnya umur 80 adalah pakai kapak. sunat. Perintahnya adalah sunat. Iya, Kami sunat. umur 80 pakai Kalian kapak. tidak sunat ikut siapa? Kutanya, kalian tidak sunat ikut siapa? Gagal dong Di itu hadis Bang, itu apa dikatakan, ayatnya? Enggak umur lengkap. 80 Kalian pakai tidak kapak. sunat ikut siapa? Kalian ikut tidak sunat itu siapa yang kalian ikuti? Kisah Kutanya para dulu. rasul itu. Yesus sunat. Abraham sunat. Kalian ikut siapa tidak sunat? Anjing. Anjing sunat gak? Di kisah para rasul itu. Kutanya dulu, anjing sunat gak? Anjing kalau mau jadi muslim ya disunat lah. Nah, kutanya dulu, anjing sunat tidak? Kalau mau jadi muslim mualaf ya disunat. Hah? Anjing sunat tidak? Saya tanya dulu, ada nggak mereka menjadi mualaf? Nggak ada yang disunat, semuanya tidak disunat. Berarti semuanya menjadi Kristen anjing itu kan? Betul? Kutanya dulu, kalian mengikuti tidak disunat itu siapa? Abraham tidak disunat. Hah? Abraham sunat, Yesus sunat, kami sunat. Berarti kami pengikutnya. Yang tidak sunat itu anjing, monyet, kera, babi. Anda tidak sunat, sama dengan kalian. Ya. Iya, kau sunat itu Kau sudah sunat belum? Berarti kau nggak ikuti milah Ibrahim kalau sudah sunat umur 80 Berarti sunatnya. kamu mengikuti anjing karena anjing tidak sunat. Anda juga tidak sunat. Berarti sama, kamu ikuti anjing, betul? Kenapa manusia samain sama anjing? Hah? Iya, karena manusianya sunat. Abraham sunat, Yesus sunat. Kalau saya kamu belum- manusia, belum kamu bisa tidak sunat. menerima, Berarti kamu ikut Pak Juma. binatang, kamu ikut hewan. Hewan tidak sunat. Belum pernah kulihat ada anjing sunat. Muhammad kalian juga nggak sunat. Muhammad Berarti anjing kok. slogan kita penyempurna Muhammad anjing kan? gagal dong Pak Juma. Terbukti sudah ternyata Olten 2 ini kambing, anjing ini dua-dua ini. Loh, Muhammad juga nggak sunat. Juma, Nggak ada. Udah diam satu-satu. Juma. Diam satu-satu. Cuma menghujat ini. Ayah nih. Satu-satu. Nih. Satu-satu tuh. Ais. Ya, silakan Diam dulu Bang Andi, saya satu-satu. asar dulu sebentar, asar dulu. Nih,